Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di sini saya akan berbicara tentang saham lagi ya. Di sini saya edukasi, bukan rekomendasi ya. Saham itu lembar-lembar kertas kepemilikan di sebuah perusahaan di pasar modal. Tatkala kita ikut andil bermodal di emiten-emiten saham. Bursa Efek Indonesia di masing-masing emiten-emiten saham itu sudah dikelompok-kelompokkan dan dikategori-kategorikan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Ada LQ45, ada IDX 30, ada Srikahati, ada CII, dan sudah dikelompok-kelompokkan semuanya masih banyak ya, sesuai dengan kapasitas perusahaan tersebut. Dan sebuah emiten saham itu akan bertengger di LQ45 atau di CII atau IDX 30 itu akan selalu berubah-ubah. Jika memang perusahaan tersebut itu punya kualitas dan kapasitas bagus, ya tetap akan bertengger di LQ45, CII, IDX 30. Dan kita tinggal melihat dari 10 tahun yang silam sampai sekarang, manakah perusahaan yang masih punya kapasitas bagus dan masih bertengger di LQ45, di IDX 30 dan CCII dan Srikahati. Itu bisa kita lihat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang dari 10 tahun yang silam sampai sekarang ini masih bertengger di CII maupun LQ45 atau Srikahati atau IDX 30 atau yang lainnya yang punya kapasitas bagus, itu adalah termasuk perusahaan-perusahaan yang punya kualitas, bisa mempertahankan usahanya. Kalau kita komitmen untuk menanam saham, menabung saham untuk jangka waktu yang panjang, otomatis kita harus tahu emiten perusahaan tersebut, dari keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut mempunyai kapasitas dan kualitas dan keuangannya bagus? Nah, kenapa tidak kita gunakan, kita ikut andil bermodal di emiten-emiten saham yang seperti itu. Di Bursa Efek Indonesia itu kan sudah dikategori-kategorikan tuh, ada LQ45, ada IDX 30, ada CII, ada Srikahati, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, biasanya orang-orang itu favorit di LQ45, dan di LQ45 itu perusahaannya itu selalu berganti-ganti setiap tahunnya, karena dilihat dari kapasitas perusahaan tersebut. Jika punya kapasitas dan kualitas yang bagus, maka masih bertengger di LQ45 atau bisa jadi di IDX 30 atau di CII atau di Srikahati. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu, kita bisa melihatnya di Bursa Efek Indonesia. Apakah di LQ45 itu masih perusahaan itu saja? Kita kepingin tahu, kita lihat 10 tahun yang silam, kita lihat sampai saat ini mana saja emiten yang masih bertengger di LQ45 tersebut. Tentunya kalau kita memilih emiten yang jangan mempunyai siklus, meski di LQ45 yang punya siklus di LQ45 itu yang seperti batu bara dan energi, karena itu sangat bahaya kalau kita simpan dalam waktu kurun yang panjang. Karena jika siklus dunia itu batu bara naik, ya naik sekali, tapi tatkala siklusnya turun, itu sangat turun drastis dan uang kita bisa, jadi itu tidak bisa digunakan untuk waktu yang panjang. Bolehlah kita ikutan di sana, tapi enggak kita simpan dalam kurung yang panjang. Dan kalau kita di LQ45 itu kita lihat yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita gunakan sajalah. Yang masyarakat itu banyak menggunakan dari sektor
perbankan maupun consumer good lah, itu jangan yang mempunyai siklus, karena itu sangat berbahaya sekali.